Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Setelah mendengarkan siaran radio tersebut, Sultan Syahrir langsung bersiap dan pergi untuk memberitahukan informasi ini. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang baru-baru ini? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya bersama Syahrir dan juga Sukarni mendengarkan siaran radio. Mereka bilang Jepang baru saja mengumumkan gencatan senjata hari ini. Berarti negeri kita sedang dalam vacuum of power. Karena demikian, saya mengumpulkan Anda semua hari ini karena saya ingin membicarakan masalah ini. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Tepat sekali. Kalau begitu kita membagi tugas. Mikana dan Kairul kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan pergi memerintah para pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kemudian di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan golongan Soekarno. Silakan masuk. Ada apa saudara-saudara sekalian datang kemari? Lagi pula saat ini sudah malam. Ibu, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan dalam rapat PPKI, karena rapat PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia haruslah dari bangsa sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang bertugas dalam kemerdekaan Indonesia. Kenapa masih harus menunggu? Sekarang saja, Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Benar, kami siap mengorbankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Batang leherku, seret aku ke pojok sana sekarang dan potong leherku malam hari ini juga. Tidak usah menunggu sampai esok hari. Sudah, Bung? Di saat yang tepat, Bung, Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dari mengira diri saudara telah sanggup melakukan kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri?
semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, kami berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Perlu waktu lama untuk mempersiapkan kemerdekaan, agar tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Menurut saya, sekarang ini yang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita biarkan saja? Pikiran mereka terlalu dangkal. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan itu? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dengan Jepang. Baiklah, kami akan ikut, Bu. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Setelah terjadi penculikan paksa pada Soekarno, Muhatta, dan juga Fatmawati, dan demi melindungi diri mereka sendiri, mereka terpaksa ikut. Kemudian terjadilah perundingan di Rengas Dengklok dengan keadaan yang siap dan matang. Nah, sekarang jelaskan ke kami mengapa saudara sekalian membawa kami kemari. Maafkan tangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah pada tempo hari sudah kami bilang kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Pendapat itu memang benar adanya, Bung. Namun, kami memiliki pendapat sendiri. Mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI itu ada hasilnya? Sedangkan PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Kita akan menunggu janji selama itu, Bu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat-rakyat yang sudah terbelenggu dan oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Tenang para saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin agar tidak perlu ada ketegangan. Kemudian Sudan Kosinggi membawa Soekarno dan Muhatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya percaya kita akan bangkit dan dapat memanfaatkan situasi ini. Tapi ingat, Bu, kesempatan tidak akan datang dua kali. Dan saya percaya apa yang mereka katakan benar adanya. Tapi apakah ini bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan?
Tentu mungkin Bung, asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Sementara di sisi lain, hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang. Aku akan menjamin selamat mereka hingga sampai ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok hari. Kapankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak? Hei, Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik kalau begitu silakan masuk. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua selamat. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Oke, kami setuju. Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan kembali tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk itu tampaknya kita butuh suatu tempat. Hari ini sudah malam, dan tampaknya Jepang tidak akan memberikan izin kepada kita. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah tentara Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan saya yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat terlebih dahulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo yang membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, perolehlah perumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah itu tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Kan sudah saya bilang, PPKI itu adalah lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat dari awal, kalau kita akan merdeka tanpa campur tangan Jepang sama sekali. Ya, kau benar, Nak. Lalu bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian-kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya punya usul yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, seperti Anda, Bung Soekarno, dan Anda, Bung Hatta, sebagai wakil dari Indonesia. Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Setuju? Setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba.
Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat situasi yang cukup menguras pikiran ini. Alhamdulillah, terima kasih Gusti Allah yang telah membantu bangsa kita untuk memberikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana untuk proklamasi besok? Apakah sudah disiapkan semuanya? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera pada esok hari dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Upacara? Bukankah kita tidak punya bendera Pak? Lalu bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih Pak. Apakah tidak masalah? Tentu saja tidak. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu juga punya ide. Bagaimana jika bendera dibuat itu dinamakan dengan Sang Saka Merah Putih? Menurut Bapak bagaimana? Ide yang bagus, bendera pusaka, Sang Saka. Warnanya merah putih, Sang Saka merah putih. Brilian. Baiklah Pak, kalau begitu Bapak bersiap saja untuk menyusun teks proklamasi yang akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Terima kasih Ibu. Akan segera saya sampaikan dan saya berikan kepada Trimurti untuk segera dikibarkan sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak ibu saya untuk mengibarkannya. Latif, tut. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mulai membicarakan naskahnya dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata bersama. Inilah saatnya bagi kita semua untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Guess you wonder where I've been. I searched to find the